Atau bagaimana? Silakan Habib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Gus ya. Silakan Habib. Bismillah. Jadi pertama kali saya datang ke Tarim itu pada tahun 2009. Jadi kurang lebih sampai rentang waktu sekitar 8 tahun sampai 2017 saya pulang ke Indonesia. Dan cerita saya bisa khidmat kepada Habib Omar ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngiring Habib Omar, bisa khidmat sama beliau. Cuman kalau saya ingat-ingat kembali itu bermula pada tahun 2008 kalau tidak salah, ketika saya lulus dari Pondok Dalwa tahun 2007 ya, 2007 saya lulus daripada Pondok Dalwa. Kemudian pada tahun 2008 saya punya paman yang juga alumni Darul Mustafa angkatan pertama, Al-Habib Sodik bin Hasan Baharun. Itu beliau mengatakan kepada Habib Umar di sela-sela pertemuannya di Indonesia bahwasanya ponakan saya Habib Ibn Karimati saya ta'alam indakum, akan belajar sama antum di Tarim. Kemudian Habib Umar merespon permintaan tersebut, ya sudah suruh berangkat ke Tarim, kata Habib Umar. Di tahun yang sama ada kesempatan untuk Habib Umar berkunjung ke Bali. Itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi warga muslim di Provinsi Bali, dan itu atas bantuan dan jasa Al-Habib Mundir Al-Musawa, yang mana mengusahakan supaya Habib Umar bisa transit, sebab Habib Umar akan berangkat ke Australia. Jadi di tengah perjalanan bagaimana Habib Umar bisa transit ke Bali. Kemudian di situ direncanakan. Jadi kami merencanakan bahwasanya kami itu ingin berjumpa dengan Habib Umar di Bali. Dan itu juga permintaan daripada walidati Umi Ana, paling tidak Mahdi ini bisa ketemu sama Habib Umar walaupun sebentar aja. Ingatkan Habib Umar bahwasanya ini loh Habib, ponakannya Habib Sodik Baharun yang ingin berangkat ke kota Tarim. Cuman itu saja permintaan daripada Umi Ana. Dan subhanallah, karena ketika Habib Umar betul-betul bisa datang ke Pulau Dewata, tepatnya di Masjid Ihsan di dekatnya Bali Beach, hotel pertama di Bali. Itu subhanallah ternyata animo masyarakat, antusiasme masyarakat itu begitu besar. Itu tahun 2008. Jadi keinginan kami untuk sekedar berjumpa dengan Habib Umar itu tidak kesampaian. Melihat animo masyarakat, bahkan di situ ada saya punya paman, itu Habib Talib As-Segaf, Haji Badruddin yang merupakan ketua MR saat itu, mengusahakan supaya paling tidak saya ini ketemu walaupun sebentar dengan Habib Umar. Ternyata nggak bisa, karena masyarakat yang begitu membeludak dan keadaan kredit, sehingga tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika saya pulang ke rumah, saya ceritakan kepada umi saya. Di situ tergambar sedikit daripada kekecewaan daripada umi saya gitu. Kenapa nggak bisa ketemu sama Habib Umar? Cuman takdir sudah seperti itu. Kemudian pada tahun 2009 itu alhamdulillah saya berangkat ke kota Tarim beserta rombongan Dalwa yang dipimpin oleh saya punya paman, yaitu Habib Zain Baharun, Habib Zain bin Hasan Baharun, yang sekarang beliau menjadi mutir di Pondok Dalwa. Saya berangkat ke Hadramut beserta rombongan keluarga besar Dalwa. Itu pertama kali saya menginjakkan menginjakkan kaki di kota Tarim. Jadi saya punya paman Habib Zain Baharun menyerahkan saya kepada Habib Umar, dan Habib Umar menerima. Saya ingat waktu itu diarah kita ke kota Tarim akhir bulan Sya'ban. Itu akan menjelang bulan Ramadan. Ketika rombongan keluarga saya sudah pulang ke Indonesia, maka saya yang saat itu masih baru, saya yang saat itu masih
belum tahu tentang kondisi Tarim, adat istiadat Tarim, budaya Tarim seperti apa. Itu ketika ditinggalkan oleh keluarga besar saya merasa sedih. Tapi saya merasa bahagia karena Habib Umar menerima saya, bahkan menempatkan saya di rumah sebelah atas. Jadi di rumah Habib Umar itu, di bagian bawah itu rumah pribadi beliau, sedangkan tingkat yang bagian atas, ya, itu dikhususkan untuk para murid yang tidak tinggal di Darul Mustafa. Ya, di situ juga ada di antaranya Habib Muhsin Ali Idrus, saudara daripada Habib Hadi, itu sebagai ketua kamarnya. Terpisah dari rumah Habib Umar, akses pintunya pun beda. Saya tinggal di atas kurang lebih sekitar 3 hari di rumah Habib Umar. Kemudian 3 hari setelah saya tinggal di atas, tiba-tiba Said Muhsin Ali Idrus datang kepada saya mengatakan, Mahdi, sudah mulai sekarang kamu tinggal di bawah. Kata Husin Al-Khatib, Syekh Husin Al-Khatib ini ketua rumah tangga Habib Umar di Kota Tarim. Beliau berasal dari Tarim. Syekh Husin Al-Khatib ini minta kamu untuk pindah ke bawah. Pindah ke bawah artinya pindah ke rumah Habib Umar. Kemudian saya disiapkan kamar itu tepat di sebelah ruang pertemuan daripada Habib Umar. Saya mengatakan Husin Al-Khatib kepada saya, Mahdi, Habib Umar yang minta kamu tinggal di bawah. Sekarang tugas kamu adalah kamu khidmat, kamu nerima tamu, dan sebagainya. Jadi mungkin Gus, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tapi waktu itu Habib belum ikut Habib Umar kemana-mana waktu itu, cuma di rumah saja atau sudah ikut Habib Umar kemana-mana? Belum, waktu itu belum. Saya di rumah saja, dan saya cuma menerima tamu. Kalau ada Habib Umar, ya saya layani beliau. Artinya saya belum mengerti bagaimana cara khidmat dan lain sebagainya. Cuman yang pertama-tama yang membuat saya itu bisa sampai menginjakkan kaki di rumah Habib Umar itu adalah barokah daripada umi saya, abah saya, itu ketika melepaskan saya berangkat ke PKR itu kepada saya dan mendoakan saya supaya saya bisa dekat dengan Habib Umar, dan sedikit pun tidak terlintas di hati saya untuk saya bisa khidmat kepada Habib Umar. Cerita tentang khidmat khusus yaitu Murafik Habib Umar, yaitu ketika saya menjadi asisten Habib Umar, dalam artian saya ikut Habib Umar keundangan kemana-mana, itu adalah kejadiannya setelah bulan Ramadan. Jadi saya datang bulan Sya'ban, bulan Ramadan, habis bulan Ramadan itu bulan Syawal itu saya mulai kepada Habib Umar, dan itu atas permintaan daripada Habib Umar sendiri. Dan ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Artinya ini semua berkat daripada doa daripada orang tua saya, daripada umi saya, yang mengharapkan saya betul-betul dekat sama Habib Umar. Mungkin Gus Ismail, kalau boleh saya tanya kepada antum, gimana sih keadaan kita murid-murid Indonesia kalau berjumpa dengan kiai, dengan gurunya, dengan habaib di pondok? Tentu keadaannya tidak sama seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab terkadang ada gurunya lewat biasa, ya. Tapi kalau kita nggak bisa. Nah, kalau kita jangankan sama Habib Umar, sama guru kita, bahkan saya dengan paman saya Habib Zain Baharo, karena saya melihat semua santri seperti itu, dan juga itu kebanyakan santri di Jawa dimanapun, ketika melihat gurunya, syekhnya lewat itu berdiri. Kadang-kadang dengar suara motornya, suara mobilnya itu berdiri tanpa tahu di dalamnya ada guru kita apa tidak. Jadi kebiasaan itu terbawa oleh kami sampai kami ditarik. Jadi pada waktu itu, kalau nggak salah itu hari Senin selesai daripada ayam musid itu di pagi hari, yaitu mungkin antum masih ingat istilah uat, ya. Jadi orang Tarim itu idnya itu bukan seperti kita.
hitnya mereka Nah, itu yang mereka berkunjung ke sanak keluarga, mereka saling